Wow, ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gimana sahabat Bob? Pagi ini cerah atau gimana nih sahabat Bob? Ya, ternyata kita kalah sahabat Bob. Tapi yang namanya permainan sepak bola ya seperti itu ya. Sebelum kita bahas, sahabat Bob silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, sahabat Bob pasti telah menonton tadi pagi ya, bagaimana pertandingan Juventus melawan Inter kita ya. Nah ternyata ini sebenarnya mengejutkan juga ya, karena kita memang diunggulkan dari segi permainan, kita lebih bagus dari segi peluang, kita lebih bagus, tapi hasilnya tidak sesuai. Itulah sepak bola sahabat Bob dan fans-fans Nerazzurri seluruh dunia ya. Bagaimanapun ya, kita yang namanya kita kasih ucapkan selamat buat Juventus ya, yang menang melawan Derby Italia ya. Nah sahabat Bob, sebenarnya kalau kita berbicara yang namanya peluang, sebenarnya di babak pertama kita harusnya unggul 3-0 ya. 5 menit pertama, babak pertama aja itu ada peluang Lautaro, itu udah ya harusnya gol. Terus begitu juga setelah itu ada peluang crossing dari Di Marco, disundul sama si Dzeko, itu juga harusnya gol, tapi tidak gol. Dan juga sama umpan Barella ke Dumdum, itu juga tidak gol sahabat Bob. Itu padahal peluang bersih ya. Tapi itulah sepak bola sahabat Bob. Kita tidak bisa menyalahkan Inzaghi, menyalahkan pemain, bla 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 bla. Sementara Inter baru menanjak ya permainannya, lolos ke 16 besar, terus 4 kali berturut-turut menang di Serie A. Ya memang sekarang ya kita belum bisa menang melawan tim-tim besar, Lazio, Milan, Roma, Juventus ya kita akui. Tapi ini kan akan ada perbaikan lagi gitu sahabat Bob. Jadi jadikan ini adalah sebagai pembelajaran, bukan ya nih. Sedikit ya gua kasih tahu sahabat Bob ya. Ini menurut gua ya. Gua sebagai fans Inter begitu lama, gua tidak pernah ngebully tim-tim lain. Gua nggak pernah juga dibully sama tim-tim lain kalau Inter kalah. Ya nggak pernah sahabat Bob. Kenapa? Ngapain kita ngebully? Sepak bola adalah hiburan. Sepak bola adalah sportivitas ya. Itu yang kita harus bawa gitu loh. Kalau kita kalah sedikit kita bilang pecat pelatih, sunning out apa segala, itu nggak fair sahabat Bob ya. Yang menjalankan permainan mereka loh, pemain, terus pelatih yang mengatur bagaimana strateginya, bagaimana mensinergikan antara satu pemain supaya menjadi kompak, dan bagaimana semuanya lah sahabat Bob gitu loh. Jadi ya udah, kekalahan seperti ini kan nggak langsung kiamat ya sahabat Bob. Life must go on ya, hidup terus berlanjut. Ya udah, kalah sama Juventus, kita akan ketemu lagi dengan Bologna setelah 2 hari kekalahan. Nah kita harus bangkit. Setelah itu kita ketemu lagi dengan Atlanta. Udah, buktikan gitu loh. Itu yang paling penting sahabat Bob. Jadi ya kita nggak usah nyala-nyalain. Ya udah, sekarang ya kalah, ya udah terima kekalahan, bukan malah omongan yang negatif bla bla bla. Kita sebagai fans dalam kondisi senang, dalam kondisi lagi kalah, ya udah kita berikan support gitu loh. Ya, itu yang paling penting. Yang mereka sudah berjuang loh, dan kita harus menghargai itu sahabat Bob. Dan gue juga ucapin selamat buat pemain-pemain Inter yang menunjukkan menurut gue mainnya bagus. Cuman ya itu, salah satu kekurangannya yang masih belum adalah kill the game. Ya itu yang gue bilang, harusnya di babak pertama waktu kita break, kita harusnya unggul 3-0, minimal 2-0 lah gitu loh. Tapi ya udahlah, ini sudah berlalu, mari kita melihat ke depan. Dan yang paling penting adalah tetap semangat, tetap fokus ya. Apalagi kita berita gembiranya ya, maestro kita Brozovic juga sudah bermain 9 menit minimal ya, sudah kembali gitu loh sahabat Bob. Kita punya tenaga baru dan ini akan membantu kita semakin kuat sahabat Bob. Nah seperti biasa sahabat Bob, setelah pertandingan biasalah ada wawancara. Nah ini salah satu yang paling pengen gua bahas adalah nih, pelatih Juventus Max Allegri. Inter adalah tim yang kuat,
kami sedikit beruntung di babak pertama. Nah, dia aja mengakui gitu loh. Masa kita sebagai fans bla bla bla, oh dum jelek lah, ini jelek lah gitu kan. Kan lucu gitu loh. Pelatih lawan aja mengakui gitu loh. Cuman ya kita aja nggak beruntung mencetak gol, sahabat Bob. Harusnya kalau gua catat ya, ada 5 peluang ya yang harusnya bisa jadi gol, sahabat Bob ya. Itu yang gua lihat. Juventus juga ada beberapa peluang ya, bagaimana ditepis sama si Onana, tendangannya Kostic gitu loh. Jadi ada juga yang kena mistar gawang gitu. Jadi bagaimanapun inilah permainan bola gitu loh. Nah, pelatih Juventus saja mengakui bahwa kita adalah tim yang kuat. Nah, cuman ya iya di babak kedua ya dia mulai ya ini pengalaman. Kalau kita berbicara pengalaman Allegri dengan si Inzaghi ya berbeda. Nah, ini buktinya Allegri bisa lolos menang melawan kita gitu loh. Ya udah kita akuin aja, sahabat Bob. Ini yang dia bilang. Nah, itu gitu. Nah, terus gelandang kita Mkhitaryan nih juga bagus permainan dia, baik Hakan juga bagus, Barella, tapi yang lebih bagus menurut gua ya, dan ini juga ada ratingnya dilihat bahwa ya Mkhitaryan sama Hakan ini lebih bagus permainannya. Nah, dia bilang begini si Mkhitaryan waktu diwawancara, kami kehilangan 3 poin karena jelas kami pantas mendapatkan yang lebih banyak. Dia bilang begitu. Artinya kita pantas, kita nggak pantas kalah. Memang ya. Di musim lalu, sahabat Bob, ingat bagaimana kita dikepung sama Juventus. Kita nggak layak menang waktu itu, tapi kita menang 1-0. Inilah sepak bola gitu, sahabat Bob ya. Nah, di babak pertama adalah luar biasa. Di babak kedua kami juga mulai dengan baik ya. Kalau sahabat Bob ingat bagaimana di menit pertama di babak kedua, Hakan tendangannya luar biasa ditepis ya sama si kipernya Juventus dan kena Mister Gawang. Nah, setelah itulah serangan balik ya. Itu mungkin ya kalau menurut gua sih kita nggak bisa salahin Barella ya. Ini adalah tanggung jawab pemain semua. Barella yang nggak menutup Kostic bawa, nah itu menjadi gol, sahabat Bob. Jadi ya kita akui serangan baliknya Juventus, dua-duanya serangan balik ya. Mereka satu lagi mereka bermain dengan 11 pemain di belakang ya. Jadi ya nggak gampang, sahabat Bob ya. Pemain Juventus tuh semua di belakang gitu loh. Jadi nggak gampang untuk menembus pertahanan mereka. Makanya mereka, gua bilang kan di video gua sebelumnya kan pernah gua bilang bahwa mereka adalah pertahanan terbaik di Italia sekarang gitu loh. Ya itu ternyata main mereka ya begitu. Belakang 11 orang terus baru serangan balik. Nah, itulah. Nah, sahabat Bob ingat apa di video gua sebelumnya bahwa kesalahan sedikit apapun itu akan menjadi fatal. Inilah yang terjadi dengan Inter. Kesalahan sekecil ini yang terjadi ya, lengah ya, ini akhirnya Inter jadi kalah. Tapi ya sudah, seperti gua bilang ya. Tapi ini yang gua bilang, bagaimanapun kesalahan sedetail apapun, sekecil apapun di dalam pertandingan besar itu akan menentukan hasil. Itu yang terjadi. Tapi ya udah, kita tetap move on ya. Terus Mkhitaryan bilang bahwa Mkhitaryan bersikeras bahwa kekalahan Inter bukan karena mentalitas, hanya ketidakmampuan untuk memaksa permainan kembali dan menguntungkan mereka melawan tim Juventus yang tegas. Saya tidak berpikir ada masalah mental. Kami adalah Inter dan kami tahu bagaimana harus bereaksi. Ini yang dia bilang. Tidak ada pertandingan yang mudah, benar banget di Serie A. Semua pertandingan sulit, sahabat Bob. Ya, bagaimana tim-tim besar juga untuk mengalahin tim-tim kecil juga nggak gampang. Itu yang terjadi gitu loh. Nah, jadi dia bilang begini, Inter tidak konsisten di Serie A, tetapi Mkhitaryan mendesak teman-teman satu tim untuk fokus menikmati akhir tahun kalender yang kuat sebelum jeda Piala Dunia ya akhir bulan ini. Tidak ada pertandingan yang mudah, kami mencoba melakukan yang terbaik. Kami memulai dengan buruk tetapi masih ada waktu untuk memperbaiki. Pertandingan masih ada 25 pertandingan lagi. Apakah kita masih bisa bermimpi untuk Scudetto? Kalau gua pribadi sih masih ya. Kenapa? Ya, Napoli mungkin sekarang lagi gacor, Milan mungkin lagi gacor. Pasti ada kalah-kalahnya juga. Minggu lalu Lazio sama AC Milan yang kalah. Sekarang Inter yang kalah sama si Roma. Itulah sepak bola, sahabat Bob ya. Benar nggak? Nah, itu ya. Jadi kami akan fokus di 2 pertandingan terakhir, kemudian ada jeda. Saya telah berada di Italia 3 tahun dan saya tahu kami akan memulai lagi pada Januari ya. Nah, itu sahabat Bob, kata Mkhitaryan. Terus kalau pelatih Inzaghi bilang begini, kami tidak bisa memberi 2 gol seperti itu. Benar banget, sahabat Bob. Sebenarnya gol itu ya memang sebenarnya harusnya bisa dicegah. Tapi itulah dia bilang gitu loh. Kami harus bekerja pada level taktis dan mental.
kami memberikan gol dari restart yang kami kerjakan selama 4 hari setelah Bayern Munchen, dan kami harus mengakui pelanggaran dalam kedua kasus tersebut, kata Inzaghi. Jadi ya 2 gol tersebut tuh ya memang adalah benar-benar itu yang gue bilang, kesalahan sekecil apapun itu yang terjadi ya. Anda tidak bisa menghentikan 2 tindakan tersebut. Anda harus bertindak lebih jauh, lebih baik dengan tindakan pencegahan dan mungkin memberikan pelanggaran ya. Yang gue lihat begini, waktu Kostic bawa harusnya Barella sama si Hakan harusnya menutupnya lebih rapat ya, bisa aja diganjal kakinya atau apa gitu loh ya, bukan ini ya, maksudnya pelanggaran sekecil apapun. Jadi sebenarnya itu bisa ditutup, tapi ya karena gue lihat ya itulah sepak bola gitu sahabat Bob, tapi ya sudahlah ya. Nah terus dia bilang, setelah memasuki jeda babak pertama, Inzaghi berbicara ya, karena timnya membiarkan pertandingan menjauh dari mereka dan merasa bahwa Inter telah menyia-nyiakan peluang untuk menyamakan kedudukan sebelum kebobolan gol kedua. Benar, di menit ke-74 bagaimana umpan Korea dihajar sama si Toro, tetapi kakinya kiper Juventus bisa ngeblok itu. Akhirnya kalau itu masuk itu 1-1 dan Inter mungkin bisa bangkit dan menang 2-1 sahabat Bob, harusnya ya, tapi ya sudahlah gitu loh. Ini yang namanya kalah ya, tetap aja sahabat Bob kita akui gitu loh. Tapi ini kata si Inzaghi ya, kami memiliki babak pertama yang sangat baik dan seharusnya tidak masuk saat istirahat 0-0, yaitu gue bilang tadi, itulah penyesalannya Inzaghi gitu, harusnya 2-0 harusnya ya. Di babak kedua kami kebobolan setelah memulai dengan baik. Kami kehilangan korelasi ya. Meskipun memiliki peluang untuk menyamakan kemudian kami tertinggal 2-0 ya. Itu yang Inzaghi bilang. Jadi Inzaghi juga bilang, satu lagi dia bilang gini, saya tidak percaya pada nasib buruk. Kita harus melakukan lebih baik ya. Jadi dia bilang malam ini kami harus menciptakan lebih banyak. Kami tidak bagus dan kami bisa saja kebobolan beberapa pelanggaran taktis dalam aksi yang menghasilkan gol. Inzaghi juga kecewa karena timnya tidak menunjukkan kesadaran taktis yang lebih banyak untuk menghentikan gol Juventus, terutama setelah nyaris gol ketika tendangan Hakan membentur mistar gawang. Kami kebobolan gol setelah tembakan mistar gawang Hakan, dan 2 gerakan yang identik. Tim saya harusnya berbuat lebih baik. Kami bisa melakukan pelanggaran untuk menghentikan permainan di sana dan pada kesempatan lainnya. Ini yang dibilang gitu. Terus dia bilang begini, jelas ada 25 pertandingan yang harus dilalui dari sekarang hingga akhir. Kekalahan sangat memperlambat kami, tetapi kami harus pandai memulihkan diri, kata Inzaghi. Poin yang harus dimenangkan banyak. Kami akan sangat kuat di liga dan kami harus meningkatkan lebih banyak dalam pertandingan ini ya. Kami telah memainkan pertandingan tandang yang paling sulit, tetapi kami harus meningkat di pertandingan besar dan mencetak gol ya. Juventus menembak 3 kali ke gawang Inter, 2 jadi gol. Inter ada 5 peluang, 8 tendangan, nggak ada satupun yang jadi gol. Itulah sepak bola ya. Jadi itu pernah terjadi sebelumnya di beberapa pertandingan lain. Kami menderita ketika kebobolan dan ini tidak boleh terjadi. Kami tegang dan tidak lagi bermain seperti sebelumnya. Tim terlalu terpengaruh dengan kebobolan. Itu adalah pertandingan yang penuh gairah. Kami ingin menjadikan milik kami dengan segala cara dan gol pertama menghukum kami ya. Sekarang Inter mengalihkan perhatian ke Bologna dan terus Atalanta. Setelah itu akan break dan nggak tahu apa yang akan dilakukan Inzaghi ya. Yang jelas kan pemain-pemain yang tidak bermain di Piala Dunia, mereka pasti akan melakukan pelatihan-pelatihan ya. Belum tahu nih rencananya Inter seperti apa, tapi sahabat Bob ya, tetap bagaimanapun kalau gua pribadi sebagai fans Inter, apapun yang terjadi dengan Inter, kalah menang seri gua tetap dukung. Gua tidak akan pernah ngejudge, ngebully mau apa gitu loh ya. Yang penting adalah sekarang kita akui bahwa Juventus lebih baik dari kita dan dia menang 2-0 melawan kita sahabat Bob. Yang paling penting adalah tetap semangat, pertahankan intensitas, semangat,
daya juang, fighting spirit kita, dan bagaimanapun Inter adalah yang terbaik buat kita sahabat Bob. Jadi apapun yang terjadi tetap dukung sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.